Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu ketika pernah teman bercerita bahwa ada kawannya yang dahulu akrab, kemudian biasa bergaul, dan ya layaknya seorang teman. Itu dulu. Tapi beberapa waktu belakangan setelah kawan itu memiliki jabatan yang mentereng, dihormati oleh banyak orang, ketika bertemu sudah tidak seperti dulu lagi. Terkesan memberi jarak, terkesan merasa lebih hebat dari kawannya, kemudian cenderung mengacuhkan. Barangkali contoh yang seperti ini kita mengalami, ya, atau kita melihat keadaan yang seperti ini di mana ternyata manusia itu bisa berubah. Ya, itu sesuatu yang mungkin saja. Ya, memang manusia itu makhluk yang selalu mengalami perubahan. Dalam hal ini sesungguhnya apa yang dilakukan oleh teman yang tadi sudah berubah itu, barangkali dia ya semacam meremehkan lah, menganggap rendah lah. Kamu siapa sih? Saya kan orang hebat, saya orang berpengaruh, saya orang terkenal dan orang yang dihormati. Ya tentu saya harus membuat jarak, saya harus jaga image bahwa saya adalah orang yang sangat dihormati. Sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, apapun status kita, mestinya kalau kita orang baik itu ya tetap menjadi orang baik. Karena sesungguhnya orang baik itu tidak akan pernah meremehkan orang lain. Ada sebuah pelajaran yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita. Sebenarnya ini sebagai iktibar. Nabi itu tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Kalaupun beliau melakukan kesalahan sekali, dan itu sangat kecil sekali kesalahan itu sesungguhnya. Dimana pada suatu hari, di saat Nabi Muhammad bersama dengan pemuka atau tokoh dari tokoh Quraisy, yang saat itu Nabi mencoba melakukan pendekatan agar tokoh Quraisy itu bisa masuk menjadi seorang muslim. Dan dalam pertemuan itu di antara tokoh Quraisy itu adalah Ubay bin Khalaf, seorang yang masih musyrik saat itu, dan Rasulullah sangat berharap dia bisa menjadi pengikut Islam dan mengikuti Nabi sebagai utusan Allah. Pada saat acara pertemuan dengan Ubay bin Khalaf itulah muncul atau datang seorang yang bernama Abdullah bin Ummu Maktum, dan dia ingin bertemu dengan Rasulullah. Tapi apa yang terjadi saat itu? Nabi cenderung mengacuhkannya atau mengabaikannya karena beliau terlalu fokus dengan tokoh kafir Quraisy yang ada di hadapannya, yang dilobi dan didekati oleh Nabi agar bisa menjadi seorang muslim. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu ternyata mendapat teguran langsung dari Allah. Beliau adalah kekasih Allah. Kesalahan kecil apapun yang beliau lakukan sebagai manusia, walaupun itu sesuatu yang wajar, tentu langsung mendapat teguran dari Allah. Maka turunlah surat Abasa, di mana kita tahu surat Abasa itu adalah surat yang asbabun nuzul atau sebab turunnya adalah peristiwa yang terjadi antara Rasulullah dan Abdullah bin Ummu Maktum dan orang-orang yang berada di majelis yang saya sebutkan tadi. Nah, pada saat itu turunlah ayat yang dibawa langsung oleh malaikat Jibril, di mana kita tahu ayat itu berbunyi Abasa wa tawalla an
ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka, yang artinya dia Muhammad bermasam muka dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari perbuatan dosa. Inilah teguran Allah, bahwa ketika Rasulullah berpaling, mengabaikan atau mengacuhkan Abdullah bin Maktum tersebut, itu adalah perbuatan yang tidak baik sesungguhnya. Dan diriwayatkan ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad langsung memuliakan Abdullah bin Maktum dan meminta maaf tentunya atas sifat yang beliau tidak sengaja tersebut. Sebagai seorang Rasul, beliau tentu memberikan contoh teladan yang baik kepada kita. Satu kesalahan kecil yang beliau lakukan, lalu beliau meminta maaf. Walaupun beliau adalah seorang pemimpin besar, sebagai utusan Allah, sebagai nabi yang diberi wewenang oleh Allah untuk menjadi pesuruh Allah menyampaikan agama Allah kepada kita semua. Dan pelajaran inilah yang mestinya mendasari kita dalam kehidupan. Apalagi kita, Nabi saja sekali itu melakukan kesalahan kecil, lalu dia meminta ampun pada Allah dan menyadari kesalahan itu, lalu memuliakan kembali Abdullah bin Maktum itu. Riwayat ini disebutkan oleh Abu Ya'la. Nah, dari sini apakah kita mengalami atau melihat seperti contoh di awal saya sebutkan tadi? Ya, biasa terkadang kita menghadapi fenomena seperti itu. Kita terkadang terlalu melihat orang, ini orang biasa, ini orang kecil, ini orang tidak berpendidikan, ini orang tidak terpelajar. Ya, saya nggak perlu menghormatinya, saya mengabaikan saja pun nggak apa-apa, karena saya adalah orang besar, saya orang hebat, saya adalah orang terkenal. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena kita sebaiknya sebagai manusia itu jangan pernah meremehkan seseorang. Apalagi yang kita remehkan itu belum tentu seperti anggapan kita. Peristiwa yang pernah terjadi beberapa tahun lalu di media sosial juga ramai diperbincangkan, di mana seorang bapak-bapak yang masuk ke toko handphone hanya dengan memakai sarung, lalu memakai sendal jepit, ya, dan pakaian sangat sederhana dengan menenteng plastik kresek masuk ke toko handphone. Pelayan toko yang ada saat itu terkesan mengacuhkannya. Ini bapak-bapak cuma lihat HP, ya kok nggak sadar, pikirnya. Gaya kayak gini kok ngelihat HP, apa dia sanggup membelinya? Barangkali begitu pemikiran yang muncul dari pelayan toko handphone tersebut yang tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Mestinya siapapun yang masuk, mau penampilannya bagus, mau tidak, ya sebagai seorang pelayan mestinya dia tetap melayani. Monggo Bapak, lihat apa, mau cari apa, silakan lihat-lihat. Kan orang lihat-lihat kan tidak masalah, ya. Tidak harus beli kan. Apalagi kalau kita mengabaikannya hanya karena dia berpakaian sangat sederhana yang menurut pelayan itu mungkin tidak mampu membeli HP tersebut, sehingga mereka mengacuhkannya dan meremehkannya. Untung ya muncul pemilik toko, dan pemilik toko tersebut dengan ramahnya menanyakan bapak yang sedang melihat HP itu dengan seksama. Walaupun dia dicuekin, diremehkan oleh pelayan toko, tidak ada masalah, ya tetap biasa-biasa saja, ya. Lalu yang punya toko bilang, Bapak mau lihat HP, silakan Pak. Ada yang Bapak sukai, silakan Pak. Dilihat dulu, nanti kalau Bapak berkenan, ya silakan dibeli. Begitu katanya, dengan ramah sekali. Dan ternyata apa yang terjadi kemudian, si bapak tadi yang berpakaian sangat sederhana itu memborong 10 HP yang ada
di toko handphone tersebut, dan harganya tentu sangat mahal ya, karena HP yang dia pilih itu HP yang bagus-bagus. Terperangahlah ya pelayan toko tadi ya, baru sadar mereka bahwa bapak yang datang dengan plastik kresek itu dia membawa uang yang sangat banyak dan dengan gayanya yang sederhana, karena memang dia adalah orang kaya di kampungnya, di desanya ya, juragan sapi, dan habis jualan sapi lalu dia ingin membelikan HP pada karyawan-karyawannya agar mudah berkomunikasi dalam melaksanakan tugasnya. Tentu yang terjadi kemudian adalah pelayan-pelayan toko yang meremehkannya itu kaget dan malu dengan sendirinya. Tetapi untungnya yang punya toko itu sadar bahwa dia tidak melihat orang dari penampilannya. Saudara sekalian, bahwa kita jangan pernah melihat orang dari penampilannya. Terkadang penampilan orang yang baik sekalipun belum tentu dia orang baik. Bukankah para penipu yang berkeliaran di luar sana itu orang-orang yang bahasa dan tutur katanya lembut, terkesan menolong, terkesan melindungi, terkesan membimbing, tapi ternyata mereka adalah penipu. Dan orang biasanya mudah tertipu dengan penampilan itu. Betapa banyak wanita tergoda hanya karena ketampanan seorang pria yang baru dikenalnya, dan dia menurut saja dengan tutur katanya yang manis. Akhirnya yang terjadi kemudian dia tertipu. Maka pelajarannya, jangan pernah melihat sesuatu itu dari tampilannya saja. Ada kata bijak? Jangan melihat buku dari covernya, jangan melihat buku dari sampulnya. Bisa saja buku itu covernya bagus, sampulnya bagus, tapi isinya belum tentu bagus. Atau sebaliknya, buku itu isinya bagus, tapi covernya atau sampulnya tidak bagus. Nah, dengan demikian inti dari apa yang ingin saya sampaikan itu, jauhkanlah diri kita dari meremehkan seseorang atau merendahkan seseorang. Dan kalau kita pernah meremehkan seseorang atau merendahkan, mengacuhkan seseorang, kita tiru apa yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau merasa bersalah. Dan ketika beliau sadar apa yang dilakukan itu tidak benar, apalagi mendapatkan teguran dari Allah, beliau menyadarinya dan memuliakan Abdullah bin Maktum dan langsung meminta maaf. Semoga Ramadan yang kita jalani ini membuat kita belajar menghormati orang lain, siapapun ia. Jangan pernah melihat penampilannya. Dan begitu juga ketika kita menjadi orang yang terkenal, orang yang hebat, orang yang berpengaruh, jangan pernah juga kita meremehkan orang dulu yang pernah berperan barangkali dalam hidup kita, pernah menjadi teman bagi kita, tapi tetaplah kita menjadi orang baik. Karena orang baik itu sampai kapanpun dia akan tetap baik. Tetapi untuk melihat orang baik sesungguhnya mudah saja. Orang waktu dia susah baik, waktu dia masih belum terkenal baik, tapi begitu dia sudah terkenal, dia berubah, berarti dia bukan orang baik. Tetapi untuk ngetes orang baik itu sebenarnya mudah. Maupun di siapapun dia tetap baik. Saat dia biasa, dia baik. Saat dia menjadi luar biasa, dia tetap baik. Maka itulah sesungguhnya orang yang baik itu. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.